Hello lovers, welcome to administration class. Nah, video ini akan membahas mengenai administrasi. Oke lovers, materi yang akan dibahas pada video kali ini ada 4. Yang pertama ada pengertian surat dan fungsinya. Yang kedua pola penanganan surat. Yang ketiga prosedur penanganan surat masuk. Yang keempat ada prosedur pengolahan surat keluar. Oke lovers, jangan bosan ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi surat. Surat adalah setiap tulisan yang berisi pernyataan dari penulisnya yang dibuat dengan tujuan penyampaian informasi kepada pihak lain. Surat termasuk sebagai alat komunikasi tertulis. Dalam organisasi, surat merupakan salah satu alat komunikasi administrasi antara sesama pegawai atau pejabat, baik secara intern maupun dengan pihak luar secara timbal balik. Nah, maksudnya itu lover, surat itu sebagai wadah ataupun penyampaian informasi yang valid dari sebuah organisasi ataupun dari perusahaan ke pihak lainnya. Begitu lovers. Oke lovers, nah materi selanjutnya yaitu fungsi surat. Yang pertama ada wakil dari pengirim atau penulisnya. Yang kedua itu sebagai bahan pembuktian. Yang ketiga sebagai pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut. Yang keempat sebagai alat pengukur atau kegiatan organisasi. Dan yang terakhir ada bahan pengingat. Nah, lovers, selanjutnya itu kita masuk dalam pola penanganan surat. Nah, pola penanganan surat itu ada 2. Yang pertama ada pola sentralisasi. Nah, pola sentralisasi ini merupakan pola penanganan berkas yang dilakukan secara terpusat. Nah, di dalam kantor ada bagian tata usaha atau sekretariat yang bertugas menangani administrasi dari seluruh bagian di kantor tersebut, termasuk menangani surat keluar atau surat masuk. Pada bagian ini mempunyai beberapa petugas dan tiap petugas menangani satu bidang pekerjaan atau juru, seperti juru terima, juru catat, dan juru arsipnya. Nah, selanjutnya itu pola desentralisasi. Pola desentralisasi adalah pola yang mempunyai ciri kegiatan administrasi dilakukan di setiap bagian dari unit pada kantor. Tidak ada unit tata usaha atau sekretariat di lingkungan kantor ini. Semua kegiatan administrasi dilakukan oleh seorang sekretaris atau dibantu oleh beberapa orang administrasi kantor pada tiap unit. Pola ini banyak diterapkan oleh perusahaan swasta karena lebih efisien dan lebih cepat dalam penanganan administrasinya. Nah, bedanya ini dengan pola sentralisasi itu, kalau sentralisasinya kan mereka dapat bagiannya masing-masing. Nah, kalau desentralisasi itu khusus seperti itu lovers. Oke lovers, kita masuk ke dalam prosedur penanganan surat masuk. Kita sudah berada di materi yang ketiga. Nah, pembahasan kali ini mengenai surat masuk yaitu kegiatan korespondensi atau surat menyurat merupakan suatu hal yang tak dapat lepas dalam kegiatan perkantoran. Tentu lovers, besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari banyak sedikitnya surat yang terdapat di perusahaan tersebut, baik surat-surat yang masuk maupun surat-surat yang keluar. Jika surat-surat yang ditandatangani jumlahnya sangat banyak, bahkan mencapai ratusan surat setiap harinya, hal tersebut menandakan bahwa kantor tersebut adalah perusahaan besar. Nah, sementara itu, jika yang ditangani hanya sedikit surat, berarti perusahaan tersebut relatif kecil. Nah, surat masuk adalah surat yang diterima organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau organisasi. Menurut Ating Teja Sutisan dalam Joko Pramono, prosedur pengelolaan surat masuk ada 7, yaitu penerimaan. Surat diterima oleh petugas yang bertugas mengelola surat masuk baik melalui pos, kurir, atau media lainnya. Yang kedua ada penyortiran. Surat dipilih berdasarkan kategori tertentu seperti penting atau tidak, rahasia, atau berdasarkan tujuan. Nah, yang ketiga ada pencatatan.
Data surat dicatat dalam buku agenda atau sistem digital untuk mendokumentasikan informasi penting-penting. Nah, yang keempat ada mengagendakan surat masuk. Surat didaftarkan dalam agenda khusus agar tertata sesuai urutan masuknya untuk mempermudah pengelolaan. Nah, selanjutnya pengarahan dan penerusan. Surat diarahkan kepada pihak yang berwenang. Nah, selanjutnya penyampaian surat masuk. Surat diteruskan kepada penerima sesuai dengan jalur atau prosedur yang berlaku dalam organisasi. Nah, yang terakhir yaitu penyimpanan surat. Surat yang sudah diproses disimpan. Oke lovers, nah kita pada materi yang terakhir yaitu prosedur penanganan surat keluar. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu dong apa itu surat keluar. Nah, surat keluar adalah surat yang dibuat atau dikirimkan oleh suatu instansi atau kantor kepada pihak lain, baik perseorangan, kelompok, maupun suatu lembaga. Nah, surat yang baik dapat memberikan citra yang baik tentu. Nah, surat keluar dapat disebabkan oleh 3 faktor nih lovers. Nah, yang pertama itu merupakan jawaban dari adanya surat masuk yang diterima. Nah, surat keluar itu dibuat sebagai tanggapan atau balasan atas surat masuk, seperti permohonan, pertanyaan, atau permintaan tertentu. Nah, yang kedua itu merupakan kebutuhan. Misalnya untuk keperluan pelaksanaan kegiatan. Nah, surat keluar disusun untuk mendukung keperluan tertentu seperti undangan rapat, pelaksanaan kegiatan, atau pengajuan izin. Nah, yang terakhir ada memberikan informasi. Surat keluar berfungsi untuk menyampaikan informasi resmi. Oke lovers, kita sampai di materi yang paling akhir yaitu tahapan penanganan surat keluar. Yang pertama itu ada pembuatan konsep surat, yaitu menentukan isi, tujuan, dan struktur surat secara jelas. Yang kedua itu pengetikan. Konsep surat yang telah disetujui diketik dalam format standar sesuai aturan organisasi. Yang ketiga mengetik surat dalam bentuk akhir, yaitu surat diperiksa kembali, disesuaikan, dan dibuat dalam versi final yang siap dikirim. Yang keempat ada penandatanganan. Surat ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Dan yang terakhir ada pencatatan data surat keluar dicatat dalam buku agenda atau sistem digital